lebih baik dalam menerjemah Al-Quran ini dari pada kemarin ya. Insya Allah Ustadz akan membimbing kita sampai bisa, insya Allah. Baik, kita mulai saja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di ayat 141 surah Al-Baqarah. Wah, ini siapa nih? Ibu Eni. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka itulah ummatun umat, qad sungguh, kolat yang lalu, laha baginya, ma apa yang kasabat usahakan, walakum dan bagi kalian, ma apa yang kasabtum apa yang kalian usahakan, wala dan tidaklah tus'aluna kalian akan ditanya amma tentang apa yang kanu mereka ya'maluna mereka mengerjakan. Itulah umat yang telah lalu, laha baginya ma apa yang kasabat apa yang telah mereka usahakan, walakum dan bagi kalian ma kasabtum apa yang kalian usahakan, wala tus'aluna dan tidaklah kalian akan ditanya ama tentang apa yang kanu mereka maluna mereka mengerjakan. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka itu adalah ummatun umat qad khalat yang sudah lalu, sudah lewat. Mana itu? Ya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, ya, anak cucunya Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang sudah yang setelah mereka. Mereka adalah umat yang sudah lalu, sudah lewat. Laha atau laha baginya tuh untuk mereka, untuk umat tersebut, maka sahabat apa yang telah umat itu lakukan. Jadi untuk mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berhak memperoleh dari apa yang mereka lakukan. Walakum dan bagi kalian atau untuk kalian maka sabtum apa yang pernah atau apa yang telah kalian usahakan. Jadi mereka memperoleh apa yang mereka usahakan, kalian juga memperoleh apa yang kalian usahakan. Tidak ada yang namanya dosa waris, tidak ada yang namanya
mereka yang berbuat baik, kita yang dapat. Ya nggak ada seperti itu. Wala tus'aluna, dan tidaklah kalian ditanya amma tentang apa yang kanu mereka yang mereka kerjakan. Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Kalian tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan untuk mereka sendiri. Yang kalian kerjakan untuk kalian sendiri. Jadi apa sih yang dimaui oleh ayat ini? Yang dimaui oleh ayat ini adalah kalian membawa-bawa nama Ibrahim sebagai orang Yahudi, Nasrani itu bukan pada tempatnya. Yahudi zaman Nabi Ibrahim itu tidak ada. Nasrani tidak ada, apalagi. Kalian bawa-bawa Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan para keturunannya sebagai orang yang beragama Yahudi dan Nasrani itu bukan pada tempatnya itu. Bukan pada tempatnya dan sangat tidak tepat. Karena Yahudi dan Nasrani pada saat itu belum ada. Satu ya. Terus yang kedua, mereka itu orang-orang Hanif. Tidak ada menyembah setan, menyembah tauhid. Tidak ada menyembah Nabi Isa, menyembah Nabi Uzair, nggak ada. Karena itu bertentangan dengan tauhid. Itu apa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada menyembah setan? Ya. Ibu yang suka berselancar di dunia maya bisa cari satanik, yaitu kegiatan ritualnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Menyembah setan mereka. Wah, ya sangat ngeri sekali. Ya, jadi mereka memperoleh apa yang mereka usahakan, mereka perjuangkan. Jangan kalian katakan mereka itu bertanggung jawab atas apa yang kalian perbuat, tidak. Ya. Atau kalian bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat, tidak. Ya, tidak ada yang namanya dosa waris. Bahwa ada yang namanya pahala yang mengalir, itu tetap dari hasil perbuatan sendiri. Ya ini anaknya, ya itu hasil perbuatan. Ini kawan-kawannya mendoakan terus, itu akan hasil usaha. Ya. Punya komunitas yang soleh itu satu perjuangan. Ya. Itu intinya. Baik, sekarang kita di ayat 142. Ayat 142, Ibu Faridah Ainal. Monggo Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sayaqulu, akan berkata, as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh, minan nasi, dari manusia, ma wallahum, memalingkan mereka, an, tentang qiblatihim, qiblat mereka, allati, yang kanu, mereka dahulu, alaiha, kepadanya. Qul, katakanlah, lillah, Allah, al-musyriqu wal maghrib,
Allah memiliki timur dan barat. Yahdi memberi petunjuk mayyasha'u siapa yang dia kehendaki ila kepada siratim mustaqim jalan yang lurus. Orang-orang yang bodoh di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka tentang kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya. Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Sayaqulu akan mengatakan as-sufaha'u orang-orang yang bodoh. Bodoh dalam artian ini ya. Safi itu pikirannya rendah, nggak tinggi. Safi. Minan nasi di antara manusia, wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Ma wallahum apakah? Wallahum ma apa yang atau apakah yang wallahum memalingkan mereka an qiblatihim dari kiblat mereka, bukan tentang annya ya. An qiblatihim dari kiblat mereka allati yang kanu mereka sebelumnya alaiha di atas kiblat itu. Alaiha di atas kiblat. Dah, bilang lagi nih. Oh, nih. Mental terus nih, kenapa ini? Oh, dari sana. Jadi apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka dulu? Nah, itu Allah punya kasih tahu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wah. Jadi sebelum terjadi, maka Allah kasih tahu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya nanti akan ada orang-orang bodoh dari manusia yang bertanya-tanya siapa atau apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblatnya terdahulu. Ya, para ulama tafsir berbeda pendapat. Siapa yang disebut sufaha? Ada yang mengatakan bahwa ini adalah orang-orang
musyrik Arab. Ada juga yang mengatakan ini adalah ahbarul Yahud, pendeta-pendeta Yahudi. Ya, dalam sebuah riwayat yang Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu pertama kali menghadap Baitul Maqdis. Ya, berapa lama itu? 17 tahun, 16 atau 17 tahun. Ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin sekali kalau kiblatnya itu ke Baitullah. Ya, kenapa? Karena itu adalah sholat yang pertama kali ia ia lakukan di Mekah itu. Jadi waktu di Mekah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholat itu ya gimana? Ini posisinya ya waktu di Mekah itu. Ini posisi Ka'bah. Di sini Baitul Maqdis. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap kemari. Jadi menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis. Ya. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka posisi Rasul kan di sini ya. Menghadap Baitul Maqdis itu satu hal yang bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kurang enak kalau tidak menghadap Ka'bah. Berapa lama di Madinah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah? 16 sampai 17 tahun kurang lebih. Nah, dalam keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani minta kepada Allah. Nah, sebelum Allah palingkan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis ke Ka'bah kiblatnya, Allah kasih tahu nanti akan ada orang-orang bodoh mengatakan, apa itu? Agama apaan kayak gitu? Ya, kemarin kiblatnya ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Kok berubah-ubah kayak gitu? Ya, pelin-pelan sekali itu agama. Ya. Nah, dan bahwa sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat asar, dan kaumnya juga mengikuti sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini maksudnya di Madinah ya, di Madinah. Fakharaja rajulun mimman kana sallama. Lalu ada orang yang keluar dari orang-orang yang berjamaah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia lewat ke ahli masjid saat mereka ruku di masjid Qiblatain ya. Lalu dia mengatakan asyhadu billah laqad shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Ya, aku bersaksi atas nama Allah. Saya baru saja sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah. Mereka lagi sholat menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Akhirnya mereka mutar. Fadaru kamahum qibalal bait. Ya. Lalu mereka berputar, sholat menghadap Baitullah. Ya. Dan ada orang yang meninggal ya. Orang وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيه. Ya, kata Bara bin Azib, ada orang yang mati ada orang-orang yang sebelum kiblat diarahkan ke Ka'bah mereka sudah meninggal duluan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu kita tidak tahu. Bakalnya masuk surga atau apa, kita nggak ngerti bagaimana hukum mereka. Maka turunlah ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah tidak menyanyiakan iman kalian.
Ya, sudah meninggal, sudah taat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, itu dalam rangka taat, Allah tidak akan sia-siakan. Baik, itu ya. Baik. Jadi Allah katakan saya qulu sufaha'u minan nas. Nanti akan ada orang-orang bodoh dari manusia mengatakan ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang terdahulu? Qul katakanlah hai Muhammad. Qul katakanlah hai Muhammad. Lillahi milik Allah lah. Al-masyriqu baik timur wal maghribu dan barat. Itu semua arah itu milik Allah. Menunjukkan apa nih? Menunjukkan urusan kiblat ini bukan urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urusan kiblat ini bukan ijtihad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urusan kiblat ini urusan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan menghadap ke timur ke barat dalam ibadah ini murni aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini urusan akidah nih kiblatnya. Ya-nya kan dia nih Bu, ya. Ya-nya dia ya. Yahdi dia memberi hidayah man kepada orang yang yasha'u ia kehendaki ila siratim mustaqim pada jalan yang lurus. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah apa? Diperintahkan untuk menjawab nyinyiran orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Arab, orang-orang Arab kafir ya tentang kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis terus ke Ka'bah. Nyinyiran mereka ini dijawab, itu urusan timur barat itu milik Allah. Ini urusan menghadap kiblat itu bukan ngarang. Ini Allah punya urusan. Ya, siapa yang Allah kasih hidayah pasti ikut menghadap ke Ka'bah kiblatnya saat sholat. Baik, itu ya. Sekarang di ayat 142. Ibu Endang Khaliq. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama mayyatabi'ur rasula mimman yang qalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa alal ladzina hadallah wa ma hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Oh, panjang. Ya, panjang. Wa kadzalika dan demikian ja'alnakum kami menjadikan kalian ummatan umat wasato pertengahan litakunu agar kalian menjadi syuhada saksi-saksi alan nas atas manusia wa yakuna dan menjadi Rasul Muhammad menjadi saksi alaikum atas kalian sahida saksi dan wama dan tidaklah ja'alna kami jadikan kiblat lati yang kunta
dahulu kamu alaiha berkiblat kepadanya. Ilah melainkan lina lama agar kami mengetahui man siapa yang tabi mengikuti Rasul miman dari siapa yang kolib ia berbalik ala akibai ke belakang wa in dan jika kanat ia lakabirotan sangat berat ilah kecuali alal ladina atas orang-orang hadallah Allah beri petunjuk wama dan tidaklah karena Allah hendak liyudi'ah hendak menyia-nyiakan imanakum iman kalian innallaha sesungguhnya Allah binas kepada manusia la raufur benar-benar maha pengasih rohim maha penyayang. Dan demikian kami menjadikan kalian umat Islam umat pertengahan agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kalian. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari siapa yang berbalik ke belakang atau murtad. Sungguh itu sangat berat pemindahan kiblat kecuali atas orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan tidaklah Allah hendak menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah kepada manusia benar-benar maha pengasih dan maha penyayang. Shadaqallahul azim. Pahalanya banyak banget. Alhamdulillah. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ Itu masih gede-gede. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ dan demikianlah ada temannya cowok yang itu ada temannya cowok yang orang hitam nggak tahu apa ada sama cewek Inggris sama cewek yang jelek. Ja'alnakum kami jadikan kalian ummatan satu umat wasatan yang tengah-tengah. Ada tuh yang teman yang suka barangan teman-teman yang hitam. Berisik. Mayamnya berisik bapaknya nggak bisa konsentrasi. Cuman yang kamu ngasih udah relain aku sama. Ada yang lain. Litakunu agar kalian menjadi syuhada saksi-saksi ala nasi atas seluruh manusia. Cowoknya itu dia teman-teman mungkin belum tahu.
Wa yakuna dan agar menjadi ar-rasulu rasul alaikum atas kalian menjadi syahidan saksi. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, umatan wasaton, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Dan Rasul menjadi saksi untuk kalian. Wa ma ja'alna dan tidaklah kami jadikan al-qiblata qiblat allati yang kunta kamu dahulu alaiha di atasnya illa kecuali lina'lama agar kami mengetahui, linya kan agar ya anak kami. Man siapa yang yattabi'ur rasula mengikuti Rasul. Ya mimman dari orang yang atau ya mimman dari orang yang qalibu berbalik ala aqibai di atas dua tumitnya. Maksudnya berbalik ke belakang, kafir. Jadi kita ada namanya ummatan wasaton. Ya. Terus ada kiblat. Ya, luar biasa nih Quran ya. Surah Al-Baqarah nih. Ummatan wasaton artinya umat tengah-tengah. Oke ya. Kiblat ini juga ada di tengah-tengah ini. Kiblatnya ada di tengah-tengah. Baik, wa in kanat dan sungguh kanat kiblat ini, urusan kiblat ini ya, lakabiratan benar-benar berat. Tuh, ujian berat nih. Ini agama benar apa main-main nih Muhammad nih? Illa kecuali alal ladzina hadallah bagi orang-orang yang Allah kasih hidayah. Bagi orang yang Allah kasih hidayah, ganti kiblat gampang aja orang ini perintah Allah. Bagi orang yang banyak sekali perbandingan, pertanyaan, waduh ini nih agama nih apaan ini? Ya berat. Tapi bagi orang yang Allah kasih hidayah, ya langsung terima saja. Lagi sholat suruh menghadap ke Ka'bah langsung mutar mereka. Ya lagi sholat itu, lagi ruku. Ya, nggak pakai banyak tanya. Ya kenapa? Karena yang jalan adalah iman. Wa ma kana Allahu dan tidaklah siogia dan tidaklah ada Allah liyudhi'a untuk menyia-nyiakan imanakum iman kalian. Tidak akan ada Allah menyia-nyiakan iman kalian. Orang kalau beriman mah gampang aja. Ya, disuruh menghadap kiblat kemana juga gampang orang. Yang penting taat kepada Allah. Innallah sesungguhnya Allah bin nasi kepada seluruh manusia, kepada manusia la raufur rahim, benar-benar penyantun, rahim benar-benar penyayang. Ya, jadi luar biasa nih ya. Ayat berapa ini? 143. Tahu nggak surah Al-Baqarah ada berapa ayat? 250. Jadi kan 286 itu kan 143. Jadi 143 ini posisinya di tengah. Oke, Bu? Iya, udah. Posisi ayat ini di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Posisi ayat di tengah-tengah surah Al-Baqarah berbicara tentang apa? Berbicara tentang ummatan wasaton. Ya. Umat pertengahan. Umat tengah-tengah. Ya, umat tengah-tengah. Nah, sebelum ayat 143 ini sudah berbicara tentang Bani Israel, bicara tentang umat Islam, bicara orang munafik, bicara orang kafir, bicara Adam. Tuh. Nah, di sininya juga bicara sama. Ya, umatnya Nabi Ibrahim tentang haji, tentang macam-macam. Ya, seimbang. Ya, di awalnya kan bicara tentang keyakinan, tentang orang yang beriman. Di akhirnya tentang fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya,
Tentang orang beriman juga doa. Ya, tentang orang beriman yang sukses, di sini doa agar sukses, jangan sampai kalah sama orang kafir. Tengah-tengahnya adalah tentang apa? Tentang ummatan wasaton, tentang apa lagi? Tentang kiblat yang posisinya juga di tengah. Lihat tuh dahsyat nih ayat nih. Ya posisinya nggak pernah ngira kita itu. Yang dimaksud kiblat yang di tengah apa, Ustadz? Posisi kiblat itu kan di tengah, Ibu. Ya, posisi Ka'bah itu ya posisi Ka'bah. Ibu kalau lihat di bola buminya. Oh, seperti orang tawaf mengelilingi bumi, Ustaz ya? Iya. Makanya dia dijadikan kiblat. Jadi kemana saja orang, karena dia di tengah. Coba kalau dia posisinya di sini. Yes. Terima kasih, Ustaz. Baik, ayat 144. Siapa nih? Ibu Farida sudah ya? Ibu Galaksi nih siapa nih? Ibu Idanov. Halo, siapa nih? Siap nih. Ibu Ika. Ya, Ustaz. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Qad sungguh naro melihat taqalluba menengadahnya wajhika wajahmu fis samai ke langit falanuwalliyannaka famaka sungguh kami memalingkan kiblat itu tardoha yang engkau kerjakan. Fawalli maka palingkanlah wajhaka wajahmu syatrul masjidil haram ke arah masjid haram. Wa haitsu dan di mana saja ma apa yang kuntum kalian berada. Fawallu dan palingkanlah oleh kalian wujuhakum wajah-wajah kalian syatroh ke arahnya. Wa innal ladzina dan sungguh orang-orang yang mereka diberi alkitab kitab la ya'lamuna sungguh mereka mengetahui annahu bahwasanya al-haqqu kebenaran min dari Rabbihim Tuhan mereka. Wa mallahu dan tidaklah Allah bighafilin lengah
amma ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Sungguh kami melihat kamu menengadahkan wajah ke langit. Maka sungguh kami memalingkan kiblat itu yang engkau kerjakan. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah oleh kalian wajah-wajah kalian ke arah kiblat. Dan sungguh orang-orang yang diberi kitab, mereka mengetahui bahwasanya kebesaran itu adalah bahwasanya kebenaran dari Tuhanmu. Dan tidaklah Allah lengah atas apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Oh, nggak ada suaranya Ustadz ya? Ustadz di mute. Ustadz di mute suaranya Ustadz. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Qad sungguh nara kami melihat. Qadnya Allah nggak bisa terkadang ya. Taqalluba bolak-baliknya wajhika wajahmu fis sama ke langit. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Allah perintahkan tetap kiblatnya di Baitul Maqdis. Maka orang-orang Yahudi Madinah senang. Berapa lama itu? 16 sampai 17 bulan itu. Ya, tapi setiap habis sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, matanya kepalanya ditengadahkan ke atas setiap habis sholat. Siapa yang tahu isi hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah saja yang tahu. Ya, falan waliyannaka. Rasul tidak minta kepada Allah agar kiblatnya dipindah gitu. Agar kiblatnya diganti ke Ka'bah. Enggak minta. Tapi hatinya ada bicara dan Allah tahu. Ya. Cuma isyarat dengan wajah saja. Falanuwalliyannaka qiblatan, maka sungguh kami akan palingkan ke kiblat kepada kiblat tardhaha yang kamu sukai. Fawalli, maka palingkanlah wajhaka wajahmu syatral Masjidil Haram ke arah jadi untuk orang sekitar Haram, Ka'bah ini kiblat ya. Bagi masyarakat Mekah, Masjidil Haram adalah kiblat. Ya. Terus bagi masyarakat di luar Mekah, Mekah itu adalah kiblat.
suaranya. Sinyalnya. Suaranya nggak ada. Ustadz kepental lagi ya. Aduh. Lagi Ustadz ya. Ya, nggak apa-apa. Namanya teknologi ya. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, la ya'lamuna, benar-benar mereka mengetahui, annahu bahwasanya hal itu annahu bahwasanya al-haqqu, annahu bahwasanya al-haqqu, kebenaran itu mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin alaih, amma, terhadap apa yang, atau dari apa yang ya'malun, mereka kerjakan. Jadi orang-orang Yahudi tahu betul kalau urusan saat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti mereka, kalau Nabi Muhammad tidak akan berdusta. Ya, Bapak Ibu suka tahu bagaimana ibadahnya orang Yahudi? Belum. Ya, orang Yahudi itu ya. Perhatikan ya. Yang ini. Orang Yahudi itu pengen menghadap Ka'bah ya. Tapi mereka gengsi ya. Ini Ka'bahnya taruh di kepala mereka. Lihat itu? Kelihatan Ustaz. Halo? Iya, kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz. Kopiahnya ujung itu. Iya. Seperti itu ya. Mereka tahu Ibrahim juga kiblatnya ke situ. Taruh di sini. Ya. Baik, ini saya mau ngajar lagi nih. Mau berangkat. Sampai di sini dulu ya. Ya boleh Ustaz. Terima kasih. Nah, sampai ayat 144 ya. Ya. Allah, hari besok hari Rabu kita teruskan. Bu Nini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.